Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiara Pritayanti dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, dengan NIM 2013011004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Yang pertama, konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, di mana jasmaninya adalah badan tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Maksud perbedaan ini yaitu di mana unsur jasmani memiliki 3 lapisan badan, yaitu disebut Trisarira, yang terdiri dari Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antakarana Sarira. Sedangkan unsur rohani ini merupakan Atman yang memberikan hidup kepada semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua, jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Tujuan hidup manusia terdiri dari 2 macam, yaitu diantaranya tujuan duniawi dan tujuan spiritual, di mana tujuan duniawi yaitu berupa keinginan untuk mengejar harta, kekayaan, dan keinginan, sedangkan tujuan spiritual yaitu berupa keinginan untuk bersatu kepada yang hakikat dan asal yang sesungguhnya. Dan dalam Hindu, tujuan hidup manusia terdapat dalam Caturpurusarta, di mana Caturpurusarta ini terdiri dari 4 bagian, yaitu diantaranya yang pertama, Dharma, yaitu ajaran kebenaran sebagai pandangan hidup dan tuntunan hidup manusia. Yang kedua, Artha, yaitu kekayaan yang berupa materi sebagai penopang hidup. Yang ketiga, Kama, yaitu keinginan. Yang keempat, Moksa, yaitu bersatunya sang diri atau Jiwatman dengan yang lebih tinggi atau para Atman. Dan dalam mengejar artha dan kama, kita harus mencarinya berdasarkan dharma, kebajikan dan kebenaran, bukan dengan cara melanggar hukum. Adapun sloka yang muat tentang dasar dan tujuan hidup manusia yaitu dengan bunyi Moksartam Jagadita Yacaiti Dharmam, yang artinya bahwa tujuan beragama yaitu untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Yang ketiga, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu yaitu yang utama adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran Dharma atau kebajikan yang utama dengan melaksanakan berbagai yajna demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Yang keempat, dalam Bhagavad Gita 7.3 yang berbunyi, di antara beribu-ribu manusia, hanya segelintir orang berjuang untuk kesempurnaan, dan di antara yang berjuang dan sukses, belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Makna dari sloka ini yaitu tidak banyak orang yang benar-benar sujud bakti pada Tuhan secara lahir dan batin atau secara total, karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangannya menuju Tuhan menjadi sulit, tetapi secara perlahan dan pasti bila didasari srada dan bakti yang kuat, maka betapapun sulitnya perjalanan Tuhan akan menuntun dengan baik, dan suatu saat pasti sampai ke tujuan yang abadi ini. Yang kelima, artha merupakan kebutuhan pokok manusia. Artha dalam hal ini adalah artha untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan fisiologis lainnya, dan semua aktivitas keagamaan pun tidak lepas dari kebutuhan artha ini. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep artha ini hubungannya untuk mencapai moksa. Artha sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sandang, dan kebutuhan fisiologis, tapi artha juga digunakan untuk dana punya, dipakai untuk kepentingan amal agama, yang dimana bertujuan untuk mencapai kebahagiaan abadi, kebebasan sejati, dan kemanunggalan Atman dengan Sang Yang Widiwasa. Yang keenam, jelaskan satu contoh komponen Pancasrada. Contoh komponen Pancasrada yaitu
percaya dengan adanya karma pala atau hukum karma. Hal ini karena apapun yang kita lakukan atau kita perbuat pasti akan membawa akibat baik atau buruk bagi diri kita, di mana akibat yang baik akan memberikan kesenangan bagi diri kita, sedangkan akibat yang buruk akan memberikan kesusahan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, selalu berbuat baiklah kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu binatang, tumbuhan, dan manusia, sehingga kita akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta dalam menghadapi kehidupan ini, kita akan terasa damai. Yang ketujuh, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu diantaranya yang pertama trisandir, yang kedua ngejot saat selesai memasak, dan yang ketiga membanten canang di sanggah. Yang kedelapan, jelaskan dan beri contoh. Atman artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Atman adalah percikan terkecil atau dari Parama Atman atau Brahma atau yang Widi yang berada dalam setiap makhluk hidup, di mana Atman memberikan hidup pada semua makhluk hidup, sehingga bila Atman meninggalkan badan maka orang itu akan mati. Alat-alat tubuh pun akan hancur dan kembali pada asalnya. Atman yang menghidupi tubuh ini disebut dengan Jiwatman. Jiwatman pun dapat dipengaruhi oleh karma dan hasil perbuatan di dunia, di mana Atman dengan tubuh dapat diibaratkan dengan kurir dengan kereta, di mana kurirnya merupakan Atman dan keretanya merupakan badannya. Yang kesembilan, sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Slokanya yaitu diantaranya Sloka Bhagavad Gita 3.5 dan Sloka Bhagavad Gita 3.8. Yang ke-10, bagaimana dengan konsep Punarbawa? Artinya, umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Punarbawa memiliki arti lahir kembali atau tuminggal lahir, sedangkan Jiwatman atau Atman yang menghidupi badan manusia selalu mengalami kelahiran kembali merupakan badan baru. Seperti halnya manusia berganti pakaian karena pakaian yang lama sudah tidak layak dipakai, di mana tujuan Jiwatman dilahirkan kembali yaitu untuk memperbaiki karma sehingga Atman akan menjadi semakin suci. Setiap kelahiran ini menjadi lingkaran kehidupan sehingga beberapa kelahiran ini akan membentuk beberapa lingkaran, di mana bentuk lingkaran ini dihasilkan dari karma selama hidupnya. Jika kehidupannya lebih banyak berbuat kebaikan atau subha karma, maka lingkaran akan semakin mengecil sehingga akan mendekati atau alam kesucian atau ketuhanan, dan sebaliknya jika kehidupannya lebih banyak dosa maka lingkaran akan semakin melebar dan menjauhkan dari kesucian Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.